dikit masih di Suci 11 Rumah Komika. Let's make love. Tadi kata lu pengen opening yang langsung politik. Oh nanti pas show gue full politik. Full politik. Nah, tapi kan tadi kita udah melihat komika-komika dari berbagai macam kota. Betul. Dari Surabaya, Makassar, Medan. Sekarang akan ada peserta dari Golden Ticket Surabaya dan juga online. Online. Jadi di audisi Suci kemarin itu juga kita mengadakan audisi online. Jadi mereka itu mengirimkan videonya. Benar lalu banget. Iya benar banget. Iya benar. Dan dinilai sama Dewan Juri juga gitu. Setuju, Dan ini sudah ada beberapa komika yang lolos di audisi online tersebut. Gitu. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggil peserta selanjutnya. Ini dia dari Surabaya kayaknya. Ya. Langsung saja kita sambut. Ini dia Pak Yusuf. Gerak. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus melestarikan alam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yusuf. Saya marinir, hantu laut, tapi tidak suka air laut. Saya suka air pramugarinya. Halo Dek. Kamu pramugari ya? Kemarin kita ketemu kan di toilet pesawat. Terima kasih ya buat Kompas TV. Belum. Sudah memberi kesempatan pada tentara untuk Preso Suci ini. Seharusnya hari ini saya tugas di Papua. Mencari OPM, open mic. Sebelum jadi militer, saya melaksanakan pendidikan. Lah, saya sekarang masuk suci. Saya siap melaksanakan pendidikan suci. Di militer itu ada pelatihnya. Di sini Bang Radit saya anggap jadi pelatih. Ayo Bang, perintah saya. Push up 1000 kali. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Faisal. Hari ini minta izin cerita soal bapak saya. Saya ini punya bapak aneh ya. Bapak saya ini suka ngerawat hewan, tapi saya rasa bapak saya ini gak paham cara ngerawat hewan-hewannya. Contohnya bapak saya ini punya burung hantu. Buat yang belum tahu, burung hantu ini hewan nokturnal. Jadi burung hantu kalau pagi tidur, kalau malam bangun. Nah, bapak saya ini punya 2 burung hantu. Dan setiap jam 8 pagi dijemur di depan rumah. Ketika saya tanya, Pak ini kenapa burung hantunya Bapak jemur? Bapak saya dengan enteng jawab, ya biar sehat oleh. Maksudnya memang sinar matahari pagi ini banyak mengandung vitamin D yang baik buat kulit. Tapi kulit manusia Bapak, bukan kulit burung hantu. Dari namanya aja loh, burung hantu. Hantu apa yang keluarnya pagi-pagi ya? Pocong diklat, apa Pak? Tapi memang Bapak saya ini susah dibilangi. Jadi burung hantu tetap dijemur setiap hari Pak. Setiap minggu, setiap bulan. Sampai akhirnya suatu hari, jadwal tidur burung hantu ini berubah. Jadi burung hantu bapak saya sekarang kalau pagi bangun, kalau malam tidur. Coba lihat gimana sangarnya bapak saya, ngerubah kodrat suatu makhluk. Orang lain paling mentok ngelanggar hukum Indonesia, bapak saya ngelanggar hukum alam. Bapak saya adalah orang pertama yang menciptakan burung hantu shift pagi. Tapi masalah nggak selesai sampai sini. Jadi burung hantu ini awalnya dibeli bapak dengan tujuan untuk mengusir tikus di rumah. Masalahnya tikus ini ya hewan nokturnal. Jadi tikus kalau pagi tidur, kalau malam bangun. Karena jadwal tidur burung hantu diubah bapak, 2 hewan ini nggak ketemu. Dari sini jadwal rumah jadi amburadul.
Ini tak kasih tahu rundown kegiatan rumah saya dulu ya. Jadi rundown kegiatan rumah saya ini ya. Dulu itu kalau pagi orang rumah bangun, burung hantu tidur. Kalau malam orang rumah tidur, burung hantu bangun, burung hantu makan tikus. Nah setelah diganti sama bapak saya ini, rundownnya jadi kalau pagi orang rumah bangun, burung hantu ikut bangun. Kalau malam orang rumah tidur, burung hantu ikut tidur, tikus berpesta, Pak. Nah ketika situasi udah kayak gini ya, ada dua solusi. Satu, merubah jadwal tidur tikus satu rumah. Atau dua, yang merubah jadwal tidur burung hantu itu lagi. Solusi pertama kan susah ya, karena bapak saya pakai solusi kedua. Masalahnya kalau merubah jadwal tidur dari yang biasanya malam tidur ini, jadi malam bangun, satu-satunya cara, ya diajak begadang. Dan itu yang dilakukan bapak saya ngajak begadang burung hantu. Maksudnya ngajak begadang manusia kan masih enak gitu loh. Kalau kelihatan ngantuk, diajak main game, paling mentok diajak ngobrol lah. Diajak ngobrol pun kalau mentok burung hantu jawabnya cuma gak bisa. Cuma bapak saya ngotot. Jadi burung hantu ini setiap malam selalu dimasukkan di dalam ruang tamu. Satu taruh kanan, satu taruh kiri, bapak saya duduk di tengah. Ketika burung hantunya kelihatan ngantuk, bapak saya dengan cepat langsung refleks. Ngantuk dengan cepat langsung. Ini dilakukan terus-terusan Pak, setiap malam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sampai akhirnya suatu hari Pak, jadwal tidur burung hantu ini berubah. Sekarang sama jadwal tidur bapak saya juga. Jadi sekarang nih rundown kegiatan rumah saya ini ya. Kalau pagi, orang rumah bangun, kecuali bapak, burung hantu tidur. Kalau malam, orang rumah tidur, burung hantu bangun, bapak saya makan tikus. Nama saya Faisal Agung Setiawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalin, saya Renaldi, dan saya Ketua Komunitas Stand Up Indo Surabaya. Jujur Bang, saya capek ditekan senior, dituntut open mic harus rame, job-joban sepi saya dimarahin, sekalinya dapat job disuruh bagi semua anggota. Selain ketua, saya ini job desk saya juga ngurusin CP. Itu yang ngechat saya, gak ngotak, ngawur-ngawur. Mas, saya butuh 3 komika. Nanti setelah perform, saya kasih voucher renang. Voucher renang loh Bang. Kita ini komik, bukan lumba-lumba. Assalamualaikum. Ya Allah senang banget ini saya lolos Prisau Suci 11. Mudah-mudahan saya bisa manjang di Suci 11. Biar damkar itu kagak cuma nongol di Kompas Pagi sama Kompas Petang doang. Kan ribet, masa mau masuk TV nungguin ada yang kebakar dulu. Ya Allah. Dan saya ini udah 8 tahun Bang kerja di damkar. Awal saya masuk kerja di damkar, tugas saya jelas. Madamin kebakaran, kalau kagak nyelamatin orang tenggelam. Ya paling-paling aneh tuh kalau kagak binyawak, ular masuk rumah. Tapi sekarang, tugas damkar udah aneh-aneh banget beneran. Mulai dari pala bocah nyangkut di kaleng waper. Mana pas dibuka isinya rengginang. Palanya mana ini? Makin hari itu makin aneh Bang tugas kita beneran. Pernah di kantor nih ya, saya lagi santai nih. Lagi santai banget nih, satu hari di kantor lagi santai banget, kebakaran gak ada. Orang tenggelam kagak ada. Tiba-tiba ada bocah datang ke kantor, jarinya nyelip di lubang gayung. Begini Bang, begini nih. Ya Allah, itu sama teman saya lihat-lihatan, perasaan di diklat nggak ada ini. Ya Allah, beneran Bang, dia datang sama bapaknya. Ngomong Bang, tolongin apa Bang, anak saya nih jarinya nyangkut di gayung. Kesian banget, setiap saya mau cebok kudu ngikut. Ya Allah, gue lemas Bang dengernya. Akhirnya tuh bocah, ya udah Pak duduk, saya lepasin kata saya gitu. Akhirnya saya cuma lepasin gampang banget padahal saya minyakin jarinya, saya puter, saya tarik lepas. Segampang itu. Enggak sampai semenit. Sama dia jalan dari rumahnya ke kantor saya. Lamaan itu sebenarnya. Ya Allah, kenapa saya tahu? Karena pada saat saya tanya alamat rumahnya ternyata
Itu membutuhkan waktu 10 menit buat dari rumahnya ke kantor saya. Kok bisa selama 10 menit jarinya nyangkut di gayung dan betah gitu? Masa nggak nyoba buat ngelepasin sendiri sih? Maksud gue begini, kalau gue ngelepasin itu nggak sampai semenit, dengan perjalanannya yang 10 menit, itu bisa 10 kali nyobain. Masa dari 10 kali percobaan gak ada yang berhasil sih? Atau jangan-jangan sebenarnya udah dicobain dan berhasil. Cuman karena udah terlanjur jalan, dipasang lagi sama dia. Soalnya pas datang bilangnya ditelunjuk, pas gue liat ada di jari tengah, pindah. Ya Allah, ya Allah. Itu paginya bang, malamnya gue dipintain tolong buat nolongin orang kesurupan. Kesurupan bang, kesurupan tahu kan lu? Wow, gitu. Ya Allah, maksud gue mana kamera? Ingat banget gue namanya Pak Jamal. Mal, emang gak ada ustadz di rumah lu? Gue tahu setan terbuat dari api, tapi kan gak damkar juga. Ya Allah, ya Allah. Kalau mau ustadz kan paling cuma disembur, yang basah cuma mukanya ya kan. Damkar semprotannya kenceng bang. Kalau disemprot orangnya mental, setannya diem. Terus ngeledekin gua nggak kena. Goma, assalamualaikum. Wow, ini sih good luck aja ya buat juri ya. Wah, performernya bagus-bagus, bahaya nih. Tadi ada Hansip, sekarang ada... Damkar, ini mah damkar po beneran. Damkar. Iya. Kenalin, nama gue Firza. Dan gue seorang suami yang menderita gue. Bayangin aja gue tiap hari harus makan masakan istri gue yang ngawur loh. Beda ya, nggak enak sama ngawur ya. Kalau nggak enak bentuknya tuh masih bagus. Cuman rasa motor aja pokoknya nggak enak dah. Kalau ngawur, ibarat telur mata sapi, juling. Nah itu istri gue tuh gitu tuh. Bayangin aja baru nikah. Dia masak sarden. Harusnya ngaduk pelan-pelan, ngebut. Kayak mesin kapal. Gua taruhnya bini gua ke laut, jalan ke Kalimantan. Untung kakinya gue ikat tali ya kan, main skating gua sah. Kata gua ngebutikin mah. Beneran ini. Beneran ini. Efeknya itu ikan hancur. Sarden tinggal merah kental doang. Nih, kok nggak percaya? Nggak ada. Percaya aja udah. Bahkan istri gue pernah masak sayur sop. Belanja ke warung, kentangnya habis. Dia improvisasi. Pakai ubi ungu. Itu sop isinya ungu semua. Kacang panjangnya ungu, wortelnya ungu. Gue ceruk ada pasnya ungu. Dan demi waktu ngapain sayur gue. Pergi. Cuman yang namanya gua suami, sayang istri dan sayang nyawa gua. Gua bilang, udah yang masak pakai bumbu racik aja. Alhamdulillah masakannya bener. Cuman gua lupa bilang jangan improv lagi. Gua pernah baru bangun tidur, makan nasi goreng pakai bumbu racik sayur asem. Itu pertama kalinya gue makan, kebanyakan merem daripada ngunyah. Gak enak banget loh. Mana lengkap lagi, ada melinjo, ada jagung, ada pasya ungu, bawa kangen band, ngapain bawa orang? Pergi. Cuman gue gak bisa ngelawan teman-teman. Takut gue sama istri gue. Dia jago bela diri loh. Sempet mau dikontrak jadi karakter Tekken, ditolak, nggak mau. Maunya Mobile Legend katanya, nggak mau.
kita sepakat deh. Kita baru bangun tidur, bengong enak banget ya kan? Bengong enak nih. Istri gua setiap ngeliat gua buka mata bawaannya mau nyuruh. Ini gua baru melek nih, ting, gas habis, galon habis, beli dong. Sekalian berantem sama Jackie Chan, jalan gua megang galon. Jackie Chan mana Jackie Chan? Bahkan pernah gua baru bangun tidur suruh nganter kambing loh. Gua melek nih, ting, anterin kambing Pak RT dong. Gua tanya, emang Pak RT-nya kemana? Pak RT baru bangun tidur, males. Lah gua juga. Gua bukan pura-pura jadi roti coklat loh. Sumpah tidur gua. Dengan berat hati gua nganter kambing. Naik motor ser. Pas banget sebelah gua bocah sekolah diantar sama emaknya. Anaknya bilang gini, "Bu lihat, Om itu anaknya kambing." Malu gua. Wah. Emang tuh kambing gua pakein topi, tapi mukanya kan kambing ya. Gua mundurnya pelan-pelan saat kambingnya bawa motor wew. Mana mainin klakson lagi tin. 4 RW gue tegur, halo pak. Terima kasih gue Birja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Restu dan saya itu dari Purbalingga. Buat yang belum tahu, Purbalingga selain kita punya makanan khas, kita juga punya pemakan khas. Sumanto. Tapi masih banyak orang yang nggak tahu Sumanto dari Purbalingga. Pas tadi kalian ngira Upit Sumanto kan? Bukan. Dia Sumantowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung dan saya seorang ketua RT. Jadi RT harus siap didatengin debt collector yang mau izin nagih ke rumah warga. Makanya sebagai RT, saya jadi tahu siapa aja warga saya yang punya tunggakan. Karena itulah sebaik-baiknya RT adalah orang yang bisa menjaga kelembaban bibir. Biar enak nyebar gosipnya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Anggara dari Jembrana, Bali. Jujur bang, saya ikut suci ini bukan karena ngejar karir stand up. Tapi karena males ngajar. Di Bali itu kan kebudayaannya kental ya. Teman-teman saya itu kalau izin gak masuk sekolah, itu alasannya ke pura bang. Sembahyang. Cuman saya, guru yang di Bali itu gak masuk sekolah, alasannya ke Jakarta. Sembahyang. Saya di sini nyembah Kompas bang. Sama Top Coffee. Halo Pak. Pak. Iya Pak. Ya Pak, siapa? Biasa aja Pak, iya. Ya Pak. Bukannya. Enggak dari di toilet gitu tadi gue tegur juga. Pak, aslinya gitu. Itu emang aslinya gitu. Jangan sedih Faisal. Udah, enggak. Faisal jangan sedih ya. Saudara. Jatuh. Saudara nih. Oh, kalau gondrong mirip Pak. Mirip. Gondrong. Ini bisa keluar aja nggak Mas? Yang Firza Logika nih. Iya bener keluar nih. aja Mas udah bener. Pandra nih. Kesel gue. Ngomong apa itu tadi? Tahu. Tapi kita dengarkan dulu dari juri, Pak Yusuf, mohon maaf kita komentar juri. Saya mohon izin dan mau komentar dulu juri ya. Silakan untuk Bang Radit mengkomentari ini aja nih ini. Yang itu siapa? Siapa yang mana? Ini nih. Yang mana? Aneh bener nih kayaknya Radit suka itu. Yang mana ngomong? Yang pakai jaket hijau. Oh, Firza Logika. Firza Logika. Kenapa lu? Kayaknya lu suka yang gitu-gitu Bang soalnya. Lucu banget semuanya, cuman gue mau minta maaf dulu boleh nggak buat Faisal ya. Woi, kenapa pada ketawain Faisal parah lu? Longsor. Mukanya longsor. Kayak jatuh gitu ya. Kayak berat banget bawahnya. Enggak, ya ini gue jujur ya. Tadi kan break kan ke WC ya kan. Gue pas mau masuk WC, ada manusia ini, ada dia nih keluar. Faisal keluar. Mukanya kan gitu kan. Iya. Pas gue ngeliatin dia, pas gue masuk WC, WC-nya kenapa gitu. Kenapa WC-nya? Apa ada yang rusak? Kamu tiap hari emang prihatin ya? Ngantuk Bang. Ngikutin jam tidur kelelawar, jam tidur burung hantu. Jadi dia kan ngeliatin bapaknya, oh bapak gue begadang nih, gue dicatat. Dia merhatiin. Jadi Kalau jam tidur aman Faisal. Jam tidur kamu apa?
Aman. Pagi berarti bangun atau tidur? Pagi tidur. Pagi tidur. Malam? Oh, Bangun. Malam bangun. Tapi bangun. berarti pagi tidur, Malam bangun. Malam tidur kali. Lu lancip banget Faisal bener. Iya. Ditolongin, dipegangin. Dipegangin mic-nya. Dia Terus lihat dah, kayaknya ya begini tangan ke belakang. Kayak guru, ini kura-kura ninja tuh nggak lo kayak kayak guru-guru kura-kura ninja gitu. Ya, tapi dari 20 komik yang tampil yang gue inget cuman bapaknya makan tikus. Di closing lagi tuh, di closing lagi. Hap, bapakku makan tikus. Aduh tapi lucu-lucu banget, tepuk tangan buat mereka semua. Oke, itu dia dari Bang Radit. selanjutnya Selin dulu deh, Selin. Kakak Selin. Salin ada mic. Oh ada, ya oke. Kirain nggak ada. Nggak perlu dikasih Pak Yusuf dong. Pak Yusuf. Pak Yusuf, Pak mau disuruh jawab. Yusuf. Ya sayang. Wadah. Elah ya sayang. Jangan dipukul. Jangan dipukul. Ngelawan kalian Apa ini. ini? Kalian ini ngelawan. Serius jangan. ngelawan nih. Ini ngelawan yang ini ini. mah. Kalau Kirain Faisal mah nggak ngelawan dah kayaknya ini mah. Ini. Diam dia kalau dipukul ya. Faisal malah lagi ngantuk-ngantuknya ini. Ngantuk-ngantuknya jam segini nih bener. Sayang, diam dari tadi diam giran cewek iya sayang. Kok kamu tahu sih kalau aku suka tentara? Ya. Batnya pas gajian doang. Batnya pas gajian doang tadi. Senyum dia. Tadi senyum. Ditendang. Jangan ditendang. Masa Tendang sini aja. Tendang orang. Aku tuh ngeliat Pak Yusuf jadi kayak keinget dulu aku punya cita-cita juga. Oh cita-citanya apa? Jadi tentara, bener. Oh iya. Far. Aku tuh dulu punya cita-cita jadi tentara Pak Yusuf, kayak kamu. Gak cocok. Baik, saya akan mengumumkan komika yang lolos ke babak pertama Suci 11. Yang pertama, Faisal Agung. Berikutnya, Khairul Umam. Komika selanjutnya yang lolos adalah Firza Logika.